Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Jufri Hambali dari BP 002. Di sini kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi nih, terlebih dahulu, marilah kita kenalan dulu nih sama produk yang akan kita bahas. Jadi produk yang kita bahas itu merupakan bernama Snackless, yang merupakan UMKM makanan ringan kekinian. Jadi, masalah apa aja sih yang ada di sini? Masalah utama yang terjadi di sini itu adalah inefisiensi atau tidak efisiensinya dalam distribusi produknya, yaitu meliputi bagaimana produk tersebut bisa sampai ke retailnya. Namun, di sini sangat banyak adanya kendala yang terjadi. Meliputi yang pertama frekuensi pengiriman yang terbatas, yaitu hanya dilakukan 2 kali seminggu yang dilakukan oleh armadanya sendiri. Terus yang kedua adanya tidak ada sistem pelacakan atau tracking, juga visibilitas dari produknya, dan tentunya jadwal yang tidak fleksibel. Nah, dari sebagian besar tersebut, tentunya produk tersebut akan tidak teratur dan tidak terarah sampai ke dalam retailnya, dan juga berpotensi besar untuk perusahaan ini mengalami kerugian. Next. Nah, jadi solusi yang harus kita pertimbangkan berdasarkan masalah-masalah tersebut ada 3. Yang pertama yaitu kita menggunakan ekspedisi atau 3PL. Dan yang kedua, kita bisa menambah armada kita sendiri. Dan yang ketiga, tentunya kita bisa mendirikan gedung baru di Semarang supaya lebih menambah tempat gudang kita dan juga lebih efisiensi dalam pengiriman produk. Baik, perkenalkan saya Fadilah Maisara dengan BP 005. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan solusi biaya operasional. Jadi, pada distribusi produk Snackless ini kita perlu mempertimbangkan biaya operasionalnya. Yang pertama di sini solusinya seperti ekspedisi atau third party logistik, yang mana pada 3PL ini kita memerlukan investasi tanpa memerlukan investasi awal. Dan biayanya juga fleksibel. Kemudian yang kedua adalah armada sendiri. Pada armada sendiri ini, meski memberi kendali penuh, opsi ini menimbulkan biaya yang cukup tinggi seperti pembayaran transportasi, sopir, dan BBM. Walaupun biaya ini harus dibayar terus-menerus meski volume pengiriman sedang turun. Yang ketiga, gudang baru atau pada pendirian gudang baru ini kita juga memiliki atau membutuhkan biaya tetap yang sangat besar seperti sewa tempat, tenaga kerja, dan listrik. Jika volume distribusi ini belum tinggi, biaya ini bisa membebani keuangan UMKM Snackless. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya perkenalkan nama saya Bernar Madeni dengan BP 006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan solusi efisien waktu. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada ekspedisi, di mana itu cepat, fleksibel, dan pelacakan real time. Di mana pengirimannya itu membutuhkan waktu yang relatif cepat dan juga fleksibel. Dan pelacakan real time-nya itu memudahkan pelanggan dan tim internal untuk memantau posisi suatu barang. Yang kedua itu ada armada sendiri, kendali penuh, perlu manajemen jadwal. Jadi di sini itu kita harus mengatur jadwal kita sendiri untuk memanajemen suatu jadwal pengiriman agar lebih mudah dan efisien. Yang ketiga itu ada gudang baru, di mana cepat untuk lokal perlu pengisian stok awal, di mana pada pengiriman lokal digunakan waktu yang lebih cepat karena barang yang dikirim itu sudah ada di wilayah yang terdekat. Perkenalkan, nama saya Intan Sukmi dengan BP 023. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan solusi risiko dan tantangan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada ekspedisi, itu 3PL. Ini dengan menggunakan jasa ekspedisi, pengiriman jadi lebih fleksibel, cepat, dan sudah dilengkapi pelacakan real time. Tapi kita harus siap
dengan risiko bergantung pada pihak ketiga dan kualitas layanan yang bervariasi atau berbeda-beda. Dan yang kedua ada armada sendiri. Armada sendiri itu adalah kita ini punya kontrol penuh atas pengiriman, tapi tantangannya itu ada risiko kelelahan supir dan ada juga kerusakan kendaraannya. Untuk poin yang ketiga yaitu ada gudang baru. Kalau mendirikan gudang baru bisa mempercepat distribusi lokal, tetapi perlu modal besar di awal dan risikonya adalah barang rusak. Dan kalau risikonya cukup tinggi dan volume penjualannya belum stabil akan memperburuk keadaan. Baik, perkenalkan saya Melisa Roma Putri dengan BP007. Di sini saya akan menjelaskan rencana distribusi 1 bulan ke depan, yang mana pada minggu pertama dilakukan seleksi dan negosiasi dengan ekspedisi. Di mana minggu pertama ini fokus utamanya adalah memilih dan melakukan negosiasi dengan mitra ekspedisi atau penyedia jasa logistik yang disebut dengan 3PL atau third party logistik. 3PL adalah pihak yang membantu perusahaan dalam hal penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman barang atau produk kepada konsumen. Tujuannya adalah memastikan mitra 3PL yang dipilih sudah siap dan mampu menjalankan distribusi dengan baik. Tim yang terlibat dalam proses ini meliputi tim operasional, tim logistik, mitra ekspedisi, dan mitra retail. Selanjutnya minggu kedua yaitu distribusi awal dan monitoring. Setelah mitra 3PL siap, distribusi produk mulai dilakukan. Proses distribusi awal ini dipantau secara ketat agar pengiriman tepat waktu dan diperoleh umpan balik atau feedback dari pelanggan. Pihak yang terlibat yaitu mitra ekspedisi, tim gudang, customer support, dan mitra retail. Selanjutnya yaitu minggu ketiga yaitu distribusi ke wilayah luar dan pelacakan pelanggan. Distribusi ke wilayah luar ini yaitu memperluas wilayah pengiriman dari area awal pengiriman. Selain itu dilakukan pelacakan ke pelanggan untuk memastikan barang sampai kepada tangan pelanggan dengan baik. Pihak yang terlibat yaitu tim logistik, mitra ekspedisi, tim IT, dan mitra retail. Selanjutnya yaitu minggu keempat, kegiatannya yaitu evaluasi dan penyusunan KPI, yaitu semua proses distribusi selama 3 minggu sebelumnya dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi ini, tim akan menyusun KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama sebagai dasar strategi distribusi di bulan berikutnya. Pihak yang terlibat yaitu tim manajemen, finansial, mitra ekspedisi, dan tim operasional. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Niken Layana Kurnia dengan BP009. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi solusi logistik SnapClass, di mana di sini ada beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Yang pertama itu adalah pengiriman lambat, di mana perusahaan ini mengirimkan ke konsumen itu tidak tepat waktu sehingga mengurangi kepuasan terhadap pelanggan. Lalu yang kedua itu tidak ada tracking, di mana di sini dijelaskan bahwasanya tidak ada pelacakan terhadap pengiriman barang tersebut sehingga sulit diketahui posisi barang ada dalam keadaan bagaimana. Yang ketiga itu ada stok sering kosong, di mana masalah distribusi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan produk yang ada. Lalu di analisis ini ada beberapa solusinya, tapi solusi yang paling tepat di sini menunjukkan bahwa solusi ekspedisi 3PL ini sebesar 60%. Di sini ada beberapa solusinya yang tepat. Yang pertama ada fleksibel dan cepat, di mana di sini tidak perlu adanya investasi yang besar. Lalu yang kedua ada hemat biaya di awal. Di sini tidak adanya kebutuhan untuk membeli kendaraan atau menyewa barang yang lainnya. Lalu yang ketiga bisa tracking real time. Di sini dijelaskan bahwa konsumen dan perusahaan bisa memantau posisi barang dalam keadaan bagaimanapun. Lalu yang terakhir itu ada cocok untuk skala UMKM, karena model logistik ini yang efisien
efisien, dan terjangkau bagi usaha kecil-kecilan seperti UMKM. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.